Aku anak sekolah minggu gereja Masih Injil di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu gereja Masehi Injil di Minahasa, selalu jujur penuh semangat setiap beribadah, agar imanku makin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, riang gembira. Aku anak sekolah minggu gemip. Ya, shalom. Sekali lagi shalom adik-adik yang ada di rumah. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam persekutuan ibadah gereja anak di hari Minggu tanggal 26 Juli 2020. Dan Inci Tanti percaya semuanya yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini semua merasakan sukacita dari Tuhan. Amin. Amin. Baiklah, kita akan mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat pujian yang mengatakan di sini senang, di sana senang. Angkat pujian ini dengan penuh sukacita sambil bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Di sana senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh yes, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Hati disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, puji Tuhan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan. Saat ini kita akan tiba pada doa pembukaan. Sebelumnya kita angkat pujian, Bapa, ku datang padamu. Mari adik-adik yang di rumah, kita angkat pujian ini dengan penuh kesungguhan hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita saat ini. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi, Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu,
ibadah gereja anak pada saat ini tertabislah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saat ini mari Inci ajak kita semua bersama dengan adik-adik yang di rumah untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita akan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, entah itu dosa lewat perbuatan, pikiran, bahkan perkataan kita. Kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat baik. Ketika kita mengaku dosa kita dengan penuh kesungguhan hati kepadanya, percaya Dia pasti mengampuni kita semua. Kita buka hati kita saat ini sambil kita angkat pujian. Tuhanku satu, namanya Yesus. Tuhanku satu, namanya Yesus, juru selamatku, namanya Yesus. Dia nomor satu dalam hatiku, Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, Tuhanku satu, namanya Yesus. Tuhanku satu, namanya Yesus, juru selamatku, namanya Yesus. Dia nomor satu dalam hatiku, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengaku dosa kita. Mari berdoa. Kami datang lagi kepadamu Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Bapa sangat mengasihi kami. Kalau hari ini kami masih diperkenankan oleh Tuhan untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami datang kepadamu saat ini, kami mengaku sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami selalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Kami seringkali Tuhan melawan perintah orang tua kami. Kami tidak dengar-dengaran kepada mama, kepada papa, oma dan opa. Bahkan kami seringkali tidak dengar-dengaran akan perintah-perintah Tuhan. Tuhan, ini kami tertunduk di hadapan-Mu. Kami mohon ampunilah kami Tuhan atas semua salah dan dosa-dosa yang sudah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ini doa pengakuan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Saat ini Ici Tenti akan tetap mengarahkan adik-adik untuk tetap terus memuji Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Siapa pagi hari ini atau saat ini merasa diberkati oleh Tuhan? Coba lambaikan tangannya di rumah. Amin. Iya, puji Tuhan. Saat ini mari Inci undang semua berdiri. Kita akan bersorak-sorak memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian bersama-sama dengan pujian mengatakan, hei tamang-tamang, mari jodoh orang semua memuji-muji nama Tuhan saat ini. Oke, angkat pujian ini dengan tepuk tangan yang bersukacita kepada Tuhan. Hei tamang-tamang, hai tamang-tamang, shalalalalala, mari jodoh orang semua. Tangannya, dan dia orang
angkat pujian ini, bagaimana cara untuk mengatakan rasa kasih kita kepada teman-teman kita. Ya, tepuk tangan yang mana? Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana cara? Bagaimana cara harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu, lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus ya. Oke, disilakan duduk kembali adik-adik. Saat ini mari kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita angkat pujian baca kitab suci doa tiap hari. Siapkan Alkitabnya di tangan masing-masing. Kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Sekali lagi baca kitab suci dan doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk pelayanan firman Tuhan pada saat ini akan disampaikan oleh Sekretaris Komisi Pelayanan Anak Jemaat Yarden yang terkasih Inci Ute Torong Panggil. Silakan Inci Ute. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, sekarang waktunya kita duduk tenang dan sudah ada Alkitab di tangan.
Mari sebelum torang mau baca dan merenungkan firman Tuhan sebentar, baik lewat tayangan video maupun penguatan firman Tuhan sebentar, sebelumnya torang mau berdoa dulu. Mari berdoa. Bapa kekal di sorga, saat ini kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman. Mari ya Bapa, Kau kuasai hati dan pikiran kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan bekerja bagi kami semua saat ini. Biarlah bagian firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan sebentar itu tidak akan lalu dengan begitu saja, tetapi firman-Mu itu akan tetap tertanam di dalam hati kami, yang akan menjadikan pedoman untuk langkah kehidupan kami selanjutnya. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah firman yang hidup. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, yang sudah ada Alkitab di tangan, saat ini karena Enci lupa bawa kacamata, Enci akan mau baca lewat dibantu dengan HP supaya DP huruf jelas mau baca. Karena Enci selalu pada bawa kacamata. Mari orang buka semua firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 15. Sekali lagi kita akan membaca bersama firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 15. Yang di rumah sudah baca semua? Ya, kalau sudah, mari orang baca sama-sama. Adik-adik yang di rumah bersama dengan guru-guru sekolah minggu yang mendampingi, mari orang mau baca sama-sama. Perikop firman Tuhan pada malam hari ini yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan dia melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 2 dinar
roti seharga 2 dinar tidak akan dapat, 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari pada roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang ini melihat mujizat yang dilakukannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan diutus, yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, lalu Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah adik-adik sekolah minggu, bagian firman Tuhan kita yang sudah kita baca saat ini. Kita akan saksikan tayangan video. Selamat menyaksikan. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ,
Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, Shalom, damai di hati. Ya, puji Tuhan kalau saat ini kita ada lagi dalam pelayanan firman di ibadah gereja anak kali ini. Dan di hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020 ini, firman Tuhan untuk kita yang sudah kita baca tadi, yaitu terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 15. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, tadi juga orang saksikan sama-sama tayangan video. Di sana sudah jelas bagaimana mujizat yang Tuhan Yesus buat ketika orang banyak mengikuti Dia. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, dari bacaan firman Tuhan yang orang baca saat ini, ada 3 hal menarik yang ingin Enci sampaikan dari kebenaran firman Tuhan saat ini untuk orang. Di sini kalau orang baca, tadi ditulis ketika Tuhan Yesus mengajar orang banyak, Dia melihat orang banyak itu datang. Karena keadaan sudah semakin sore, dia lihat itu orang banyak itu so lapar, belum makan, akhirnya timbul rasa belas kasihan dari Tuhan Yesus. Orang tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia ingin menyenangkan orang-orang banyak yang sudah datang. Ada iko dia mau dengar tentang DP pengajaran. Sebab dia tahu sebenarnya waktu itu motif dari orang-orang banyak ada iko dia waktu itu. Yang pertama-tama karena orang ingin melihat itu mujizat. Karena kalau orang baca DP bacaan-bacaan sebelumnya, di sini itu ada beberapa mujizat yang Tuhan Yesus ada buat, sama dengan yang di kitab Matius dan Markus. Mujizat pertama yang Tuhan Yesus buat, yaitu ketika ada perkawinan di Kana. Tuhan Yesus membuat mujizat dengan mengubah air menjadi anggur. Kemudian dia menyembuhkan seorang yang sudah lumpuh 38 tahun lamanya. Kemudian berikut juga ada berapa mujizat yang dia buat sampai ketika dia hendak naik ke gunung, orang-orang masih baku ikutin dia. Karena yang pertama orang ingin menyaksikan bagaimana itu mujizat yang Tuhan Yesus buat. Kemudian yang kedua, ada di antara mereka yang sudah mulai percaya. Sehingga pada saat itu
Tuhan Yesus tambah di perasa kasihan. Karena lihat saudari pagi ada iko sampai sore belum makan. Nah, Enci ada bilang tadi ada 3 hal menarik yang orang lihat dalam firman Tuhan ini. Yang pertama adalah ketika Tuhan Yesus memanggil salah satu dari ke-12 muridnya. Yang pertama orang ada baca di situ adalah Filipus. Nah, Filipus ini kalau Enci baca dari latar belakang, dia adalah seorang yang kaya. Sehingga ketika itu Tuhan Yesus ada panggil Pak Filipus, Tuhan Yesus ada bilang, Filipus, pergi ngana pergi cari makan. Enci mau bicara dengan bahasa Manado Kang supaya gampang mengerti. Pergi ngana pergi cari roti, for mau kasih makan ini orang banyak ini. Lalu yang timbul di benak ini Filipus ini, karena dia adalah seorang saudagar yang kaya, dia biasa jaga hitung-hitung itu keuangan. Segala sesuatu dia apa DP nama? Iya, dia hitung. Makanya ketika Tuhan Yesus ada suruh pada dia cari roti untuk mau kasih makan itu, dia tak pikir begini. Roti seharga 200 dinar, apakah mampu mau kasih makan ini 5.000 orang yang ada tulis di firman Tuhan, baru laki-laki. Masih belum itu dengan perempuan dan anak-anak. Nah, kemudian yang kedua adalah saudara dari Simon Petrus, yaitu Andreas. Dia juga adalah murid Tuhan Yesus. Kemudian Andreas, dia melihat bahwa ada seorang anak yang juga datang bersama-sama dengan rombongan ingin menyaksikan atau ingin mendengar Tuhan Yesus mengajar sambil melihat mujizat yang Tuhan Yesus buat. Dia ada lihat seorang anak kecil itu membawa 5 jelai roti dan 2 ekor ikan. Nah, yang paling menarik adalah seorang anak kecil. Nah, anak kecil ini dia nyanda babotu. Ketika itu Andreas ada bilang, di sini ada seorang anak kecil yang mempunyai 5 jelai roti dan 2 ekor ikan. Anak kecil ini langsung kasih. Sehingga dari 5 jelai roti dan 2 ekor ikan itu, dorang bawa Pak Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengucap syukur, memberkati 5 roti dan 2 jelai itu, kemudian menyuruh membagikan kepada 5.000 orang itu. Dari 5 roti dan 2 ikan itu bertambah banyak sehingga mencukupi semua orang yang datang di situ. Nah, ini 3 hal penting. Nah, adik-adik yang Enci kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. 3 tokoh, Filipus, Andreas, dan anak kecil. Kalau Enci suruh pilih 4 orang dari 3 tokoh ini, dari DP jalan cerita yang Enci ada baca tadi, kira-kira adik-adik mau pilih yang mana? Yang murid Tuhan Yesus Filipus, yang semuanya dia perhitungkan, semua dia hitung-hitung dengan uang. Kemudian Andreas yang dia pun percaya tanpa berpikir panjang, dia langsung kasih tahu Pak Tuhan Yesus, menyampaikan sesuatu yang baik kepada Tuhan Yesus. Dan terakhir seorang anak kecil yang dengan rela membagi makanannya sehingga mencukupi 5.000 orang. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, yang paling spesial yang Enci mau ambil adalah kisah seorang anak kecil. Nah, anak kecil ini digambarkan oleh Tuhan adalah bagaimana hati seorang anak yang sangat lugu, yang penuh kasih, yang masih suci. Kalau orang masih anak-anak kan, kalau orang misalnya, orang pun kalau di rumah, Enci tahu kalau anak-anak sekolah minggu memang jaga bakalai. Tapi kalau habis bakalai, habis itu langsung apa? Berdamai, nyanda ada mau baku simpang. Toh? Begitu toh? Iya. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, dari firman Tuhan saat ini, orang belajar dari
kisah seorang anak kecil ini. Walaupun dia masih kecil, tapi dia sudah berbagi kasih dengan banyak orang. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, saat ini kita semua masih sedang dilanda oleh virus yang orang kenal dengan COVID-19. Ketika saat ini orang sudah banyak yang Enci mau bilang sudah berkekurangan, karena mungkin mama atau papa jadi tulang punggung dalam keluarga. Seberapa bulan ini Sonya ndak kerja karena sudah tinggal di rumah atau sementara istirahat karena dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, bagaimana kira-kira kalau orang mau ikut teladan sama dengan itu anak kecil itu? Dalam kekurangannya, dengan 5 jelai roti dan 2 ekor ikan, dia mampu membagikan itu sehingga mencukupi banyak orang pada waktu itu. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, yang Tuhan mau dari kita dalam keterbatasan kita, dalam keadaan torang saat ini, torang pun harus berbagi kasih dengan sesama. Kalau torang masih rasa torang ada lebih, torang boleh mau baku kasih dengan sesama, torang kasih. Tapi kasih dengan tulus, jangan kasih kong orang Manado bilang abis itu jaga bangke-bangke. Oh, setelah sobaku marah, ih kita tadi ada kasih pangana, kong begitu ngana. Nah, torang ikuti itu teladan seorang anak kecil tadi. Dia dengan ikhlas, karena dia kasih semua yang ada padanya, yaitu 5 roti dan 2 jelai ikan, sampai memberkati itu banyak orang itu. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, dari firman Tuhan saat ini juga Yesus mengajarkan kita bagaimana kita juga harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kendati saat ini dalam situasi maupun kondisi yang ada pada orang, mungkin orang so berkekurangan, mari orang memberi apa yang ada pada orang. Bukan hanya lewat makanan, orang memberi sesuatu yang terbaik untuk saudara-saudara kita. Orang memberi topangan lewat doa itu. Orang memberi nasihat ketika orang lihat saudara-saudara orang yang sudah mulai jauh dari Tuhan, dengan penuh kasih, bukan orang marah-marah. Adik-adik sekolah minggu juga boleh menjadi berkat di rumah. Orang boleh metogor ketika orang pe mama dan orang pe papa so tak salah bicara, so bicara-bicara yang kasar. Mari orang boleh menjadi berkat dalam keluarga, sehingga lewat orang pe sikap, orang pe perkataan, orang pe tingkah laku setiap hari, orang juga boleh menjadi berkat, sehingga nama Tuhan senantiasa dipuji dalam torang pe kehidupan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, yang terakhir Enci ingin mengajak torang semua, sama seperti firman Tuhan saat ini, bagaimana Yesus mengucap syukur di atas 5 roti dan 2 ikan, sehingga 5 roti dan 2 ikan itu boleh memberkati 5.000 orang. Tuhan juga mengajak kita semua dalam kehidupan kita, dalam keberadaan kita, dalam ketiadaan kita sekalipun, mari kita tetap mengucap syukur. Karena apa adik-adik? Torang bersyukur saat ini, biarpun torang sekarang ada bilang so kurang mau makan, mungkin ada yang so kurang mau makan nyanda seperti lalu-lalu,
torang mau makan enak-enak, kalau suka makan Kentucky, torang pergi di mall, torang pergi di Kentucky. Atau kalau torang mau suka pizza, tinggal mau pergi lari rabu-rabu ke sana. Tapi sekarang dengan keadaan ini, torang tetap tinggal di rumah. Mari torang tetap pertetapkan torang pe hati, torang pe iman. Tapi tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena yang paling penting saat ini adalah Tuhan masih mengasihi kita. Karena kemurahan Tuhan, torang masih ada sampai saat ini. Karena kasih Tuhan, torang masih sehat-sehat. Yang sakit, enci percaya kalau tetap mengucap syukur pada Tuhan, pasti Tuhan akan memulihkan adik-adik semua. Ya, demikian kebenaran firman Tuhan untuk saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah, begitu memberkati kita semua. Sekali lagi Inci Tenti mau tanya di rumah, siapa yang sudah merasa diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan saat ini? Lambaikan tangannya. Ya, puji Tuhan. Saat ini kita akan merespon pembacaan firman Tuhan dengan mengangkat pujian 5 roti dan 2 ikan. Angkat pujian ini dengan penuh sukacita sambil tepuk tangan kita. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. Yang makan 5.000 orang, sisanya 12 batu. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. Sekali lagi, 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. Yang makan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Silakan kita mempersiapkan persembahan kita saat ini. Kita akan memberi persembahan dengan penuh sukacita sambil kita angkat pujian 1.000.000, 1.000.000. Persembahanku adalah 1.000.000. Sejuta, sejuta, persembahanku adalah 1.000.000. Setia, jujur, taat, persembahanku adalah 1.000.000. Sekali lagi. 1.000.000, sejuta, sejuta, persembahanku adalah 1.000.000. Setia, jujur, taat, persembahanku adalah 1.000.000. Oke, saat ini kita persiapkan hati untuk berdoa syafaat, dan doa ini akan dipimpin sekali lagi oleh Torang PINC Ut. Disilakan. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu hati untuk berdoa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur patut kami persembahkan di hadapan-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau yang masih memberkati kehidupan kami, sehingga sampai saat ini Tuhan, kami masih ada di hadapan-Mu dengan kesehatan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Kami percaya semuanya ini karena kemurahan-Mu, karena kasih sayang-Mu yang masih Engkau nyatakan dalam hidup kami.
Bapa di sorga, kami bersyukur saat ini kami masih boleh lagi datang ke hadirat-Mu dalam puji-pujian dan penyembahan kami. Bahkan di dalamnya kami pun sudah membaca dan merenungkan bersama-sama kebenaran firman-Mu dari kitab Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Dari firman-Mu Tuhan, Engkau mengajarkan kami bagaimana sesungguhnya kami mempraktekkan kasih yang berasal daripada-Mu. Seorang anak kecil yang sungguh luar biasa memiliki kasih dengan membagikan 5 roti dan 2 ikan sehingga mencukupkan untuk 5.000 orang yang ada pada waktu itu. Kami sungguh percaya itu juga akan terjadi kepada kami ketika kami selalu mengucap syukur kepada-Mu dengan apa yang ada pada kami saat ini. Tuhan ajar kepada kami, biar kami pun Tuhan selalu memiliki hati yang selalu mau bersyukur dalam setiap keadaan, baik susah maupun senang. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya firman-Mu lebih lagi menguatkan iman percaya kami, sehingga kami pun tetap menyerahkan hidup ini, serta selalu mengucap syukur kepada-Mu. Bapa di sorga, kami pun berdoa untuk kepelayanan kami, anak sekolah minggu Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam. Bapa, Engkau mengenal kehidupan anak-anak kami. Anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai dengan kolom 21. Saat ini Tuhan, mereka sudah ada di rumah mereka masing-masing, beraktivitas di rumah mereka masing-masing. Dengan adanya pandemi corona sampai saat ini membuat mereka masih belum bisa beraktivitas di luar rumah. Tuhan tolong mereka, biarlah semangat, sukacita Tuhan taruh dalam hati mereka, kerinduan untuk selalu ada, mencari hadirat Tuhan, selalu Tuhan taruh dalam hati anak-anak kami. Sehingga ketika mereka ada di rumah mereka, setiap waktu yang ada, mereka dapat pergunakan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk mencari hadirat-Mu lewat membaca bagian firman. Tolonglah mereka Tuhan, sehingga mereka juga boleh menjadi anak-anak yang menjadi berkat dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, kami pun berdoa untuk guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai dengan kolom 21. Begitu juga dengan komisi anak. Kiranya ya Tuhan Engkau memberkati kami semua dalam tanggung jawab pelayanan kami. Walaupun saat ini Tuhan kami belum bisa melakukan pelayanan bersama-sama di gedung gereja, tapi lewat pelayanan video yang sudah Tuhan izinkan kami boleh laksanakan di kolom masing-masing, itu pun kiranya Tuhan boleh memberkati para guru-guru sekolah minggu, membuat mereka lebih semangat lagi untuk membawa anak-anak-Mu untuk ada memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati guru-guru sekolah minggu dalam tanggung jawab pelayanan ini, dalam tugas pekerjaan mereka, baik dalam keluarga maupun ada guru-guru sekolah minggu yang masih belum berkeluarga. Kiranya apa yang menjadi kerinduan mereka, semuanya Tuhan nyatakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami pun berdoa untuk jemaat kami, Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam. Mulai dari badan pekerja Majelis Jemaat Yarden, Ketua BPMJ Bapak Pendeta Keri Mamusung STH, bersama dengan pendeta pelayanan Pendeta Ane Kenoya. Tuhan berkati mereka dalam kepelayanan mereka, kiranya sukacita melayani tetap ada dalam hati mereka, sehingga mereka pun Tuhan tetap boleh melakukan pelayanan ini. Semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Para pelayan khusus, pelayan Bipra, Tuhan berkati juga mereka semua dalam tanggung jawab pelayanan mereka. Biarlah sukacita melayani juga ada dalam hati mereka, sehingga walaupun di rumah, pelayanan semuanya tetap boleh berjalan di dalam tangan kasih-Mu. Seluruh anggota jemaat kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Jika ada anggota jemaat yang saat ini sedang bersyukur
karena merayakan hari ulang tahun di minggu yang berjalan ini Tuhan. Tuhan berkati syukur sukacita mereka. Biarlah berkat melimpah juga senantiasa Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Jika ada anggota jemaat juga yang saat ini sedang berduka, Tuhan hiburkan mereka, karena kami percaya penghiburan yang sejati hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk kehidupan pemerintah dan bangsa kami. Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami. Di tengah usaha dan upaya mereka untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona saat ini, biarlah hikmat yang daripada-Mu Tuhan nyatakan bagi mereka, sehingga yang terbaik mereka boleh lakukan untuk seluruh masyarakat yang ada di negara Indonesia. Dan kami sungguh percaya lewat kemurahan-Mu, waktu Tuhan yang akan Tuhan nyatakan, kami akan melihat bangsa dan negara kami, daerah kami, kota kami akan dipulihkan, sehingga virus ini boleh berlalu dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu, kami taruh hidup mereka dalam tangan kasih-Mu. Kami juga sudah memberikan persembahan, berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, sehingga persembahan kami ini juga Tuhan boleh terpakai untuk menopang pelayanan-Mu yang ada di jemaat kami, Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam. Terima kasih Bapa di sorga, lebih daripada itu Tuhan, kami menyadari kami ini adalah orang berdosa yang selalu bahkan selalu melakukan kesalahan di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ampunilah dan kasihani kami, dan biarlah kami pun tetap boleh menerima setiap kasih-Mu di dalam hidup kami. Ini doa, syukur bahkan permohonan kami yang kami mau sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih Insiut yang sudah menuntut kita dalam doa syafaat. Tuhan memberkati. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada saat ini, diundang semua berdiri. Kita akan menerima berkat, namun sebelumnya mari bersama-sama kita angkat pujian. Tuhan mengasihi anak-anaknya. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan sukacita. Tuhan mengasihi anak-anaknya. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama,
saat ini lipat tangan tutup mata, kita terima berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan damai sejahtera dari persekutuan Roh Kudus tinggallah menyertai kehidupan kita semua, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Ibadah kita telah selesai dan disilakan duduk. Atas nama Komisi Pelayanan Anak Jemaat Kemimpinan menyampaikan terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah bersama dengan guru-guru bahkan orang tua yang sudah beribadah dengan baik, dan terima kasih juga untuk semua yang sudah boleh melayani. Pada saat ini ada Inci Wati, Inci Tero, Inci Ruth, dan Ungku Jeffrey Rida bersama torang pe ungku-ungku yang setia di depan kamera, Ungku Dimas dan Ungku yang di belakang sana, Asol. Ya, terima kasih semua, Tuhan memberkati kita semua. Dan pesan untuk anak-anak, tetap di rumah, jaga kesehatan, makan banyak, minum vitamin, jangan jalan-jalan ke sana kemari, ya. Dengar-dengaran Pak Mama dan Papa, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Amin.